Jakarta Chapter Beat Listener kembali bersama Harry Big Bang dan dengan tamu kita yang ditunggu-tunggu dari minggu depan. Dari minggu depan, minggu kemarin. Ada malam ini Beat Listener kita ada Mas Belo dari 645 Magazine. Mas Bimo bisa kenalin teman-teman kita nggak nih yang ada di sini nih? Di sini nih saya hadir dengan pasukan lengkap saya, tim hura-hura. Ini kayaknya ada anak deh satu ya? Bukan. Sahabat saya. Oh sahabat? Yang selalu nemenin tidur. Mukanya nemenin sama. motor. Junior. Yang satu lagi ada partner saya. Manajer. Oh iya. Mainnya dengan besi juga, dengan motor? Dia di mobil, saya di motor. Weiss. Jadi kita saling mengisi gitu. Udah meluas lagi ya. Tadinya hanya fokus di motor, sekarang mobil juga gitu. Ya orang banyak jual motor, main kopi, saya mainnya mobil aja. Iya Mas Bimo, kemarin kenapa banyak sekali teman yang udah nanyain itu, udah standby gitu. Iya, jadi kemarin itu tuh ada miskomunikasi antara saya dengan customer. Jadi ya dengan mohon maaf sebesar-besarnya para pemirsa radio yang tercinta. Udah kayak lebaran nih pakai maaf kan. Ya begitulah intinya, saya nggak bisa tinggalin gitu. Jadi ya sudahlah, kebetulan seperti saya utarakan bahwa 80% customer saya itu orang daerah. Jadi nggak mungkin saya. Oh iya, jadi dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan waktu ketemu gitu ya. Iya, tadinya saya pikir tuh hari Kamis atau hari Sabtu, hari libur. Ternyata datangnya Jumat itu juga udah. Jadi begitu selesai kita ketemu, malam itu juga kita langsung ke workshop. Wih, bukan main. Nggak apa-apa lah, yang penting mah cuan ya. Jangan sampai lewat momennya. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke dunia custom bike, saya pengen tahu, pasti kan ada sejarah awalnya kayak Mas Bimo gini. Dia mulai dari mana? Dia senang motor dulu kah atau apa? Bisa ceritakan Mas Bimo. Awalnya bener deh, masih muda dan sebagainya. Dan nambahin aja sih Om. Atau main di curanmor atau apa, kita kan nggak tahu. Istimewanya tahun ini adalah tahun keduanya Mas Bimo ada di skena motoran. Oh iya? 25 tahun. Iya. Bisa disebut legend ya. Gimana Mas ceritanya tuh Mas? Tapi waktu gua masih muda juga suka denger lah, pernah denger lah. Oh, waktu belum ada media sosial, tapi udah namanya udah pernah denger. Iya, kencang. Gimana Mas Bimo awalnya tuh? Awalnya dulu tuh cuman hobinya tuh disuruh nyuci motor. Lama-lama jadi hobi. Lama-lama kok jadi enak gitu, lama-lama nukang. Lama-lama kok dapat duit gitu. Oh, ngalamin juga buka bengkel motor gitu. Sebelum saya sih nggak buka bengkel, tapi waktu itu tahun 87-88 saya di rumah itu ya banyak temen yang datang gitu. Tolong dong ini servis gue punya atau apa gitu. Kalau mereka tuh mintanya biasanya setting. Kalau ganti oli tuh udah saya suruh sendiri gitu. Nah, dulu tuh belum kenal yang namanya kita tuh jualan atau cari uang, tapi masih hobi ya. Masih hobi. Jadi ya udah nih gue setting karburator, nanti lo nyapu halaman gue karena saya kan orang dari daerah. Iya. Jadi di rumah tuh nggak ada pembantu, nggak ada. Jadi ya udah barter, lo nanti bersihin rumah gue gitu-gitu. Oh. Nah, Mas, pada tahun tadi disebut 87, 88. Saya masih ingat om saya. Zaman itu zaman balap-balapan tapi di puncak. Di puncak. Nah, kalau Mas Bimo itu orang-orang yang ngebenerin motor tuh untuk apa gitu? Ngebenerin biasa atau ada balapan juga tahun itu? Dari saya sih dulu kecilnya, saya SMP tuh saya mainnya grass track. Wih. Saya mainnya grass track, cuman lama-kelamaan karena montir saya ini, bapaknya ini montir motor tua. Satu keluarga itu the whole thing is family itu montir. Jadi yang ini montir motor Jepang knalpot 2, yang ini montir Vespa. Ada Vespa. Nah, saya diarahkan ke motor besar ini sehingga saya menjadi hobi gitu. Nah, dari situ hobi. Waktu saya kuliah tiba-tiba saya ditarik kepada satu industri motor besar namanya Jatayu.
tahun 90. Jatayu Motor lokal ya. zaman-zamannya Pak Harto ya? Iya. Iya. Sempat kita dulu pertama kali launching, pertama kita ngasih ke Pak Harto dulu. Kenapa Mas tiba-tiba hilang gitu, hampir sama kayak mobil Timor gitu yang seolah-olah Indonesia produksi tiba-tiba hilang. Jatayu juga seperti itu. Sebenarnya Jatayu tuh nggak hilang, motornya masih ada, cuman populasinya waktu itu kita baru sampai taraf 58 unit. Di tahun 97 kita digempur yang namanya itu krisis moneter. Tetapi waktu dulu itu bos saya tuh Pak almarhum Robi Johan sempat bilang, udah ini kita stop. Tetapi saat itu sebenarnya kalkulasi saya, kita sudah beli ada sekitar 100 unit lebih di Amerika. Tinggal kita impor, kita rakit, kita bisa rakitnya jual. di sini ya? Kita rakit CKD di kan sini. waktu itu ya, Mas, ya? Ya, assembling di sini. Nah, waktu dulu tuh kita jual dengan harga 68 juta yang paling murah. Waktu dulu tahun itu dan yang paling mahal itu 100 juta. Ya. Mas Bimo, sebelum lanjut, bedanya Jatayu sama Harley Davidson yang ada waktu itu apa, Mas? Sorry, kalau saya orang awam dulu ngelihat itu Harley gitu. Iya. Mobil bodinya kan hampir sama Ya, gitu. sama Sebenarnya gini, jadi yang namanya Jatayu itu kita merakit motor itu di mana semua komponennya itu yang akan dipakai orang Harley. Jadi contohnya begini, orang Harley punya karburator standar, Iya. dia pakai produk kita. Ada SNS, performance, jadi upgrade. Iya. Jadi kita tuh one step ahead dibanding genuine gitu. Nah, sorry nih Mas, bisa bicara ini pada saat itu di Jatayu sebagai apa gitu loh? Pengamat kah atau memang di dalamnya? Saya marketing waktu itu. Marketing. Iya, tapi basicnya saya itu sebenarnya montir. Cuman waktu dulu karena Pak Robi ngelihat saya tamatan dari bisnis, ya udah kamu marketing aja katanya, lu pergi sana pergi sini, pokoknya jualan motor aja gitu. Boleh tahu Mas, pembelinya siapa sih itu? Pada masa itu ya pasti pejabat ya. Dengan harga 68 juta apa? Kalau zaman dulu tuh yang ada ya orang-orang bank lah kebanyakan, karena beliau juga kan koleganya orang bank, terus kebanyakan juga orang-orang supplier ke bank gitu kebanyakan. Nah Mas sendiri punya nggak koleksi motor Jatayu itu? Kan termasuk apa sih istilahnya langka itu kan ya? Iya, dari produksi 58 itu ya saya baru tahun lalu saya jual. Aduh sayang amat ya. Boleh tahu Mas berapa dijualnya? Ya kali aja kita kebagian ya. Kalau sekarang sih terakhir tuh kemarin saya jual 300. 300 juta. Gue mau istighfar lu dengerin. Nah itulah karena istighfar itu saya jadi belajar lebih baik saya jual. Kenapa Mas? Itu kan kenangan hidup loh, sejarah. Iya, karena gini, bahwa sesuatunya tuh yang kita simpan namanya sejarah. Tetapi di dalam tidak dipakai, nggak saya pakai jalan kemana jadi mubazir. Nah, itulah lebih baik adalah saya ikhlasin. Dia udah ngomong hadis ini sebenarnya. Perjalanan. Iya. Aduh sayang bener. Sorry Mas, dari koleksi motor yang diceritakan tadi itu dari awal menyukai motor apa sih yang paling disuka? Pertama kali punya kebanggaan gitu. Saya pertama kali main motor itu Honda Dream tahun 65 305 cc. Honda Dream. Iya. Twin silinder. Nah, setelah itu makin ke depan orang lihat bahwa wah ini motor Jepang. Nah, saya mulai waktu itu ada Matchless 500 cc. Itu motor tua saya lah pertama gitu. Itu tahun 52. Gitu. Tapi saya waktu itu masih SMA. Udah main motor setua itu gitu. Jadi ya makin kesini darah muda saya juga mulai seneng di dunia modifikasi, dan begitu saya masuk di Jatayu di mana semua barang itu 90% performance part semua. Jadi ya cukup bahagialah saya di situ gitu. Tapi di akhir-akhir masa ini saya melihat itu udah berlalu gitu. Tapi ya sudah, sekarang saya masa koleksi kejayaan itu ya. Yang tua-tua sajalah gitu. Tapi sekarang mah banyak masih ada yang suka pakai ya.
Jatayu itu ya? Jatayu itu mungkin lebih identik tuh kan dengan motor modifikasi. Iya, iya. Jadi ya kalau sekarang kita lihat di jalan, kalau hari Sabtu atau hari Minggu, mungkin 95% lebih motor yang ada di jalan itu sudah dimodifikasi. Jadi dipakai suratnya aja ya, Mas? Enggak, jadi memang gini, motor itu memang motor bersurat. Arti Legal. modifikasi ini satu, knalpot dia ganti, kedua kaca spion dia ganti, gitu. Jadi sudah melakukan perubahan upgrade. Gitu. Jadi udah susah dikenalin lagi ya, ini Jatayu atau bukan atau Mas? Termasuk catnya, tapi ya kalau kita kan zaman dulu tuh motor yang modifikasi orang bicara, oh ini Jatayu. Nah, kalau sekarang kan orang udah nggak tahu. Gitu. Iya, iya. Ya karena kan yang menjual motor gede juga bisa di ini orang ini. Kalau sekarang, iya. ya sekarang sih banyak banget ya. industri motor di dunia ini yang udah mulai hadir di sini banyak. Kalau zaman dulu kan ya dealer Harley aja belum ada. Iya. Sorry nih Mas, sebelum kita detail ke masalah custom bike, sebagai modifikator dari motor-motor kan biasanya ada tuh kita ganti mesin dan sebagainya. Sebenarnya payung hukumnya seperti apa sih Mas? Apakah itu ilegal atau? Sebenarnya kalau payung hukum yang dibikin pemerintah dari saya mulai main motor besar sebelum ada Jatayu, dan setelah saya di Jatayu saya juga disuruh mengurus legalisasinya, itu semua ilegal. Oh iya? Karena satu, merubah bentuk, merubah wujud selebih dari 40% itu nggak boleh. Oh ada aturannya itu? Ada aturannya semua. Rangka dipotong, mesin dirubah, diganti, semua ada. Karena di dalam kepemilikan itu kan ada STNK, ada BPKB, ada nomor mesin, ada nomor rangka. Iya, gitu. iya. Jadi ya sebenarnya ya nggak boleh gitu. Jadi kalau di jalanan polisi bisa nangkep ya? Enggak juga atau gimana? Kalau Ngeri ngikutin juga punya. Kalau ngikutin undang-undang yang ada itu sebenarnya tidak boleh. Apalagi yang sekarang lagi rame tuh yang baru knalpot berisik banget, Iya, brongrong, iya. itu ilegal. Gitu. Tapi kan banyak kan karena memang aturannya sendiri juga nggak sampai ke masyarakat, jadi kayak abu-abu ya Mas ya? Sebenarnya dibilang abu-abu enggak. Karena kita tuh kan harus mencari, ya kita mau melakukan umpamanya kita mau bongkar rumah kita. Iya. Kita kan harus tahu apa sih yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan ngecek IMB, kita harus ke kantor wali kota. Kita melakukan uji semua. Oh ini daerah sini kamu maksimum lantai 2 aja atau lantai 3. Oh kamu harus pakai ini. Itu semua pemerintah berikan itu kan untuk menjaga penggunanya. Nah pengguna itu satu di rumah. Nah kalau di jalan raya itu kan pengguna bukan saya aja, banyak masyarakat lain. Iya. Mungkin ratusan jutaan orang di jalan gitu. Jadi untuk saling melindungi sebenarnya. Oh. Iya. Belum ada perubahan lagi masalah aturan main dari pemerintah atau masih tetap seperti yang dulu itu atau gimana? Saya alhamdulillah kemarin sempat di-share sama teman tentang Perubahan ya Mas ya? aturan yang baru. Jadi ada aturan baru ya? Baru rilis. Sebenarnya dibilang baru enggak juga. Mas Belok. Modifikasi sih. Dimodifikasi cuma agak jelas sedikit lah gitu. Jadi kalau sekarang kata-kata modifikasi itu diperbolehkan. Iya. Diperbolehkan dengan aturan-aturan sama kayak rumah tadi. Kita boleh rumah ini ditinggiin, mau diapain boleh, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita ikutin gitu. Iya. Jadi kalau saya lihat bukan untuk mematikan, tetapi untuk saling melindungi gitu. Karena apa? Ada pengguna lain di jalan tuh banyak, jutaan manusia gitu. Ya, jutaan manusia di jalan ini bukan berarti kita merubah qadarullah, tetapi untuk memperkecil kecelakaan. Udah serem udah pakai qadarullah gitu istilahnya. Nah, saya boleh tahu nggak Mas, seperti apa sih klien pada saat ketemu Mas Bimo pertama kali? Keinginannya seperti apa? Terus sampai punya ketentuan, oke, seperti ini, itu seperti apa sih Mas? Klien kebanyakan seperti apa dia? Waktu dulu tuh kan kita tuh Jatayu ya. Jadi
kita mempunyai payung hukum, nama motor pun berbeda. Iya. Namanya Jatayu. Jatayu ini motor apa sih? CC-nya zaman dulu 1800. Ban belakangnya orang pakai ban 130, kita udah ban 200. Jadi Iya, semua udah pernah lihat full motornya jadi keren. udah full mod semua lah gitu. Jadi nah di situ tuh kan kita nggak bisa motor atau kendaraan yang kita idam-idamkan ini artinya bekas orang atau yang ini standarnya seperti ini. Pasti mereka tuh pengen merubah, dan perubahan itu tidak akan kentara di pemerintah. Artinya kita warna merah tapi kita pakainya merahnya agak lebih pedas gitu. Ngerti. Nah, jadi kita boleh pakai api-api umpamanya gitu. Nah, sementara kan kalau dari factory kan dia terbitkan seperti itu, standarnya ya sudah bakunya seperti itu gitu. Nah, antara keinginan klien Mas, pada saat pelaksanaannya itu Mas sendiri yang melakukan modifikasi atau ada asisten tenaga ahli atau yang lain atau gimana gitu? Ya kayak yang tadi awal saya cerita bahwa saya ini orang yang merantau dari daerah. Saya ini dulu kerja sendiri, masak sendiri, modifikasi sendiri. Jangan sedih gitu lah Mas, biasanya. Begitu sudah sekarang ya saya punya tim gitu. Ada tim ya Ada semua. tim sekarang semua. Sorry, komunikasinya hingga sesuai dengan keinginan klien dalam bentuk apa? Apa ada blueprintnya atau apa? Karena basic saya ini kan bisnis, jadi bukan orang teknik yang bisa menggambar, tapi saya bisa coba adopt dalam arti itu kalau saya tidak bisa gambar, saya akan cari orang bisa gambar sampai sejauh mana gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang minta digambar. Tetapi dari imajinasi saya cerita, ini motor, kamu bikin chopper, shocknya panjang begini, kamu akan belok mengalami kesulitan manuver di jalan seperti ini. Jadi lebih baik ini agak kurangin sedikit, ini sedikit. Pakai lisan gitu ya. Ada lisan itu gitu. Jadi ya alhamdulillah dia dengar, dan setelah dipakai biasanya sih nggak meleset gitu. Tapi pernah dong ada klien yang komplain, kok begini? Pernah nggak? Pasti. Dan komplain itu adalah saya bisa bilang tujuan saya. Jadi gini, saya berbuat sesuatu, kalau orang itu nggak komplain, berarti saya ini seperti ngambang. Ini orang suka atau enggak gitu. Nah, tapi komplain ya, bukan cerewet, komplain. Jadi selama dia komplain seperti apapun, dan saya di dalam usaha ini ya 10 dia komplain, 11 saya layanin. Ini hampir sama seperti guru saya di dunia radio dari tahun 85 gitu. Kalimatnya seperti ini. Kalau radio kita ada yang protes, ada yang ngejelekin gini, itu kita berhasil kata. Mempengaruhi gitu ya. Iya. Ya, jadi ya banyak orang tuh yang nggak bisa dikomplain. Ya kalau saya bilang ya tidak akan ada. Komplain ini kan sebenarnya dalam hidup ini seperti kita sekolah ujian. Nah, itu tes, begitu kita lulus itu ya kita akan naik satu jenjang gitu. Iya. Pada saat standarnya apa sih Mas menentukan keinginan klien ini A B C D, harganya sekian gini. Nah, jadi bedanya tuh kalau zaman dulu tuh orang ini orang dulu yang ngomongnya zaman dulu. Iya, maksudnya gini, dia tidak pernah berbicara angka. Karena apa? Orang yang main motor custom, motor modifikasi, itu bukan barang yang daily. Ini adalah satu motor yang akan saya pakai hanya saat tertentu. Sama seperti kita makan. Kita makan sayur asem, ikan ini udah selesai. Tapi saat kita ke restoran, kita order, kita mau steak yang begini, pasti harga udah beda. Zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak. Maunya steak tapi harganya kaki 5. Dan zaman sekarang itu, kalau zaman dulu kan, oh Mas Bimo nih montir, oh Mas Belok, oh itu dia media. Kalau zaman sekarang bedanya montir sama bedanya pedagang sama user udah nggak ada bedanya. Iya bener ya. Gitu. Kalau montir tuh yang penting benerin. Tapi kalau pedagang semua udah jadi pedagang. Nah saya sempat juga tuh Mas tahun-tahun 90 atau 80-an itu nyari mesin CB. Katanya ada kalau mau modifikasi berapa gitu. Jadi kita nyari mesin itu pernah ngalamin juga Mas masalah
mobil motor mesin CB? Kalau mesin Jepangan ya saya mungkin cukup kesulitan karena gini. Zaman dulu itu kan orang yang namanya toko Harley itu tahun yang seperti 80 90 awal itu kan belum ada. Iya. Distributor atau dealer tuh belum ada. Nah, kita tuh dulu memakai jembatan yang namanya itu orang asing. Orang-orang asing kan zaman dulu tuh yang kerja di minyak tuh banyak. Nah, dari dia tuh lah yang kita bikin, tolong dong orderin ini. Oh. Karena mereka tuh selalu ngirim barang-barang alat berat atau kebutuhan untuk industri perminyakan mereka. Iya, Kita tuh biasanya nebeng gitu. Contohnya kan pas kopling. Oh, pembelian barang-barang itu ya? Karburator yang kecil-kecil gitu, ban gitu. Karena kan bannya nggak umum di sini gitu. Nah dari situ lama-lama pertama kali itu dulu tahun 92. Iya. Itu zaman dulu tuh almarhum Pak Wiyogo. Jadi dia impor motor Harley untuk kalau sekarang bilangnya dishub ya. Iya. Kalau dulu tuh untuk kebutuhan gubernur lah, itu pengawalan buat itu gitu. Patwal ya Mas. Patwal mereka. Nah mereka tuh beli unit berapa puluh unit, berikut spare partnya. Dan mereka tuh juga mulai menjual zaman dulu tuh. Gitu. Tapi kalau sekarang sih ya sambil tidur pun bisa order barang, seminggu nyampe. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Bisa ceritakan nggak Mas? Mungkin ada seperti exhibition ataupun pameran atau motor show di luar negeri. Mas kok ikut juga kalau nggak salah ya? Kalau dulu tuh sebenarnya di Amerika tuh kiblatnya Amerika ya dulu tuh banyak sih show ya. Di Australia juga mereka bikin show. Indonesia juga ya zaman dulu tuh mungkin kalau Mas tahu ada namanya KLP dari Bandung. Event ya Mas, event lokal gitu. Ya kita sih sebatas penikmat aja lah gitu. Dia tiba-tiba satu saat kita tuh gimana caranya ini menjadi besar karena kan kita ngelihat dari majalah bukan ngelihat dari apa-apa ya dari majalah kita ngelihat ada video-video kita kumpulin tentang acara di luar kok kayaknya nikmat banget ya hidup di sana gitu. Nah jadi suatu waktu itu begitu perjalanan itu saya tuh lagi belanja barang, saya lihat ini akan ada event. Nah, saya nambah waktu di sana lihat event gitu. Jadi tahun 99 tuh saya udah di Eropa tuh udah banyak lah sering lihat event gitu. Nah jadi di event itu bukan hanya kita belajar, tetapi kita tuh bisa melihat langsung. Barang yang kita beli, mereka tuh bisa langsung menjelaskan ini loh cara masangnya begini, hasilnya akan begini. Detail ya? Ada detailnya gitu. Jadi itu saya yang paling seneng dari masyarakat di Eropa. Jadi mereka tuh tidak pernah jual putus. Yang penting lo customer gua, lo hidupin kita sama-sama. Jadi kita saling mengisi gitu. Jadi kalau barang rusak mereka jamin ganti gitu. Nah, pelan-pelan kok jadi sering lihat pameran. Sering banyak teman. Nah, sekali waktu pernah diminta jadi juri. Oh, juri. Adalah juri di Indonesia waktu itu. Nah, begitu selesai tuh biasanya mereka tuh kemana kita? Nah, waktu itu. Tahun berapa tuh? Tahun 2017. 2017 ya. 2017. Sebelum pandemi lah ya. Jadi sementara di 2017 itu saya baru pulang dari lihat pameran di Italia gitu. Itu pameran udah melalung buana ya. Itu pameran terbesar di dunia motor yang pernah saya lihat gitu. Motor. Jadi dia nggak pernah campur. Nah begitu setelah acara saya ditanya kemana, saya bilang wah kalau motor mungkin ke Italia, namanya Motobike Expo. Nah begitu saya bisa meyakinkan mereka dan kita tuh pergi ke sana, itu orang-orang yang tim yang
kita menjuri ada 7-8 kota itu kan pemenangnya kita bawa, begitu ngelihat tuh ya mereka tuh exciting semua gitu. Jadi ya banyak sekarang yang ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke Jepang gitu. Jadi ya yang membedakan apa tuh Mas? Kulturnya berbeda, gaya-gaya motornya berbeda gitu. Jadi mungkin melihat dari bentuk tubuhnya orangnya. Jadi orang Jepang pendek-pendek motornya. Tapi ada yang hobinya ngebut, gaya motornya seperti ini. Nah kalau di Eropa tuh semua model ada. Dari yang sport, dari yang gaya pro street, chopper, yang Skandinavia semua ada di sana gitu. Nah 25 tahun Mas, artinya kan gaungnya nih legend sudah terkenal lah gitu loh. Ada nggak tiba-tiba klien juga di luar Indonesia gitu, di Asia atau Eropa yang ya istilahnya tertarik untuk dimodifikasi motornya Mas? Dulu ya kita tuh kan banyak expert dari Indonesia yang kerja juga keluar, contohnya ke Middle East. Nah di Middle East itu juga kan modifikasi di sana tuh juga bebas. Nah jadi waktu itu sebatas tolong dibikinkan airbrush atau tolong dibikinkan, dia ngelihat di Indonesia gaya setang udah seperti ini, dia bawa ke negara sana gitu. Jadi dulu sebatas itu gitu. Nah kalau kalau motor unit itu sih zaman dulu sih belum ya, baru sekarang inilah mulai ada gitu. Ya karena peraturan pemerintah juga nggak bisa asal kirim ya Mas. Untuk itu. Untuk ngirim itu sebenarnya kalau pemerintah sih selama motor itu STNK BPKB sih nggak masalah gitu. Dan untuk mengirim itu juga sebenarnya tidak sesulit yang mereka bayangkan gitu. Jadi sebenarnya banyak, dan sekarang tuh banyak motor-motor industri lokal yang motor-motor kecil yang udah mulai melalang buana. Ada yang ke Nicaragua, ada yang ke Cina, ada yang ke Amerika, ke Australia gitu. Saya bantu mereka lah yang muda-muda ini gitu. Jadi ya mereka nggak ngerti, saya ngerti, saya bantuin gitu. Jadi, saya kasih tahu dari awal. Mereka taunya itu dari mana Mas, negara-negara lain kalau sekarang? Yang maksudnya dari luar itu. Jadi gini Mas Belo, media sosial ini luas banget. Jangan melototin aja dong Mas. Facebook ini luas banget. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari sekarang, yang dulu yang namanya modifikasi ini kan bisa dibilang masih abu-abu tadi Mas bilang. Kalau saya bilang bahwa customizing is not crime. Jadi kita ini memodifikasi sama seperti orang melukis di satu tembok di mana gitu. Cuman masalahnya kita kenapa pakainya di jalan. Nah, ada ajang di kejuaraan dunia di mana anak-anak Indonesia ini mereka tuh tampil dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Mereka tuh sudah bisa berkarya menunjukkan kreativitas mereka bahwa customizing is not crime. This is semacam seni lah, art of the the motorcycle. Dan satu lagi makin ke sini gua bisa menciptakan lapangan kerja. Bahwa dengan gua customizing, gua bisa menghidupin mekanik gua, tukang cat gua, anak istri dia di rumah gitu. Walaupun workshopnya dia tuh belum distandarisasi atau belum bentuk dalam badan usaha gitu. Dan kita bisa ngelihat kekuatan orang-orang ini kan waktu di zaman pandemi kemarin. Jadi mereka tuh tetap hidup gitu dengan adanya pandemi kemarin. Nggak berhenti mereka tidak berhenti gitu. Nah jadi ya di sini setelah saya berkarya 25 tahun, sekarang saya lebih konsentrasi bagaimana cara meneruskan istilahnya builder muda untuk tampil ke dunia gitu. Nah dulu 2017 kita udah bawa ada ke Jerman, ke Italia, dan kita tunjukkan kepada dunia motor custom itu bahwa inilah karya anak Indonesia gitu. Dan itu tidak hanya di Jakarta aja Mas, mereka itu builder ini. Yang banyak, sampai saya pernah melakukan perjalanan itu sampai
kota kecil seperti Ternate juga ada. Dan di situ saya tuh semacam mentor. Jadi sebenarnya apa sih, bagaimana sih modifikasi? Ini pribadi atau dinaungi pemerintah, Mas, ke daerah-daerah? Dinaungin swasta. Oh, swasta. Swasta. Ada brand lah waktu Iya, itu. Ada brand yang mereka melakukan itu. Jadi kita tuh bagaimana namanya jadi mentor lah gitu. Jadi Iya, mengarahkan mereka gitu. Jadi ya kayak yang tadi seperti ditanyakan, bagaimana sih nih dengan undang-undang modifikasi yang baru, Iya, buat iya. saya sih nggak aneh gitu. Suatu saat ini pasti akan meletus dan ini pasti akan rame. Benar. Dan saya udah siap gitu. Udah nggak bisa ditahan lagi ya. ya Benar. gitu. Nah, kalau ganti mesin gimana, Mas? Nah kalau ganti mesin Itu- kan sebenarnya gini Pak, di buku panduan ya, buku panduan di kepolisian itu mesin kita pecah, tubrukan, kita boleh ganti. Oh. Nah, Iya. dengan cara bagaimana? Kita beli mesin, kita tunjukkan kwitansinya, ini mesin pecah saya. Nah ini gininya. Nah begitu diganti, polisi akan melakukan perubahan. Sebenarnya di tidak- surat-suratnya tidak ya. suratnya. Oh. Nah cuman kan kalau tadi yang Mas lihat mungkin Honda CB Mas itu banyak orang jual zaman dulu tuh di Keramat Jati. Iya, gitu kan. iya. Ya mungkin yang agak ekstrim mungkin ya motor hilang tiba-tiba dari sana ada rangkanya di sini. Mesin CB tapi kepengen Harley gitu karena kan Harley ngelihatnya gimana gitu. Tapi ada sih yang ngerubah, cuman aneh. Motor mesin Jepang ngikutin Harley. Nah kayak begitu tuh kan harus ada prosedur. Nanti dilakukan ke lab Polri, di situ dilihat, dicek uji fisik semua. Oke, tembus nomor mesin. Oke, ini mesin ternyata Bimo belinya dari Amerika. Oh, ini fakturnya semua. Oh, ini kwitansinya. Sebenarnya bisa gitu. Di Mas Bimo sendiri terhadap klien sampai ke pengurusan surat itu nggak, Mas? Atau mereka sendiri? Saya sih tahunya kerja aja. Jadi sekarang ini jangankan melakukan itu. Jadi sampai nyari barang pun saya udah mengurangi. Mengurangi ini bukan saya tuh saya lebih gampangnya bilangnya saya mengurangi modal. Karena kalau ini harus belanja pakai uang saya. Satu customer 100 juta kali 500 juta, uang matinya berapa lama? Buat apa? Saya pikir udah kamu cari aja deh. Iya. Gila ya, bekas marketer jadi dia ngerti lah. Paham. Cepet-cepet aja Iya, bukanya. cepet-cepet aja. Jadi beat listener, kalau mau bicara tentang custom serahkanlah pada yang ahlinya ya. Jangan Ya coba-coba. Iya. tidak custom aja semua. Semua ya. Kita serahkan sama yang nggak ahli, ya kita Iya. akan siap-siap aja gitu. Iya. Gitu. Jadi ya besok-besok Mas Belok ingat Februari serahkan sama yang ahlinya. Kalau milih yang nggak ahli ya tahu sendiri. Iya. Iya. Dengar nih kan Februari kan? Udah 3 calon udah ada kan? Oh enggak, Valentine Mas. Ya, bener. Perlu diceritain sejarahnya? Enggak. Baiklah beat listener, kelihatannya sampai di sini aja acara Jakarta Chapter. Terima kasih untuk semua komunitas motor Indonesia. Ini kebetulan banyak Mas yang gabung di kita komunitas motor seluruh Indonesia lah. Bahkan komunitas mobil kayak BMW, CCI dan sebagainya dan merek-merek lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Mas Bimo ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Terima kasih juga untuk 645 Magazine yang masih ada PR. Bagaimana menguras isi ilmu dari Mas Bimo ini menjadi sebuah buku gitu. Sebuah Entah itu legacy. tulisannya sejarah dunia custom Indonesia pertama kali. Saya orang radio dulu pernah bangga Pak melaksanakan festival DJ pertama kali di Indonesia. Bangganya. Tapi hilang begitu aja. Padahal mah kalau diurut tulisannya siapa yang hadir Mungkin begitu, sekarang dicari di Google udah nggak ada juga. udah ya. nggak ada. Nah makanya sayang mudah-mudahan ya silaturahmi ini menghasilkan sebuah buku. Amin. Baiklah beat listener, sampai di sini Harry Big Bang di Jakarta Chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.